Sementara itu, di masa pandemi COVID-19, anak-anak rentan terpapar COVID-19 sehingga orang tua bertanggung jawab untuk menjaga tumbuh kembang putra-putrinya dengan baik. Selain asupan gizi yang mencukupi, orang tua harus menjauhkan anak-anak di kerumunan, disertai kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 lainnya. Praktisi kesehatan Dr. Nimade Sumiartini mengatakan virus corona penyebab COVID-19 tidak hanya menulari orang dewasa, namun juga anak-anak. Daya tahan tubuh anak-anak khususnya balita belum sempurna sehingga tubuh anak lebih rentan terpapar COVID-19. Dokter spesialis anak ini menyarankan para orang tua untuk lebih waspada dalam melindungi anak mereka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jika tidak mendesak, anak-anak tidak diajak keluar ke tempat kerumunan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, orang tua atau wali harus memberikan nutrisi yang bagus. Pada masa pandemi ini, pada anak-anak khususnya sama seperti orang dewasa, malah kadang-kadang pada anak itu lebih rentan, terutama pada balita. Ini menyangkut dengan daya tahan tubuh anak itu sendiri. Jadi selain seperti pada orang dewasa, kita jaga prokesnya juga pada anak-anak. Jadi ya dengan pakai maskernya juga, minimal kalau bisa juga bisa pakai face shield-nya. Kemudian kurangi ke tempat diajak keluar, ke kerumunan atau seperti itu ya. Dan nutrisi penting sekali. Nutrisi yang bagus akan memberikan daya tahan tubuh, menciptakan daya tahan tubuh yang bagus juga. Imunisasi juga dilengkapi. Anak jarang sakit, daya tahan tubuhnya bagus, jadi dia terhindar dari sakit apapun juga. Kemudian yang penting juga adalah yang nomor satu adalah ASI. Tidak ada yang mengalahkan daripada kehebatan ASI untuk menjaga daya tahan tubuh bayi. Ya, pada masa pandemi ini saya sangat sarankan sekali ASI itu diberikan. Kalau bisa minimal eksklusif, kalau bisa sampai 2 tahun. Sementara bagi anak-anak yang umurnya lebih besar di masa pandemi ini, rasa bosan bisa saja muncul ketika anak hanya terkungkung diam di rumah dan tidak bisa bersosialisasi seperti bersekolah dan bermain bersama temannya. Nimade Sumiartini menyarankan anak-anak diajak bermain secara edukatif dengan menciptakan permainan di rumah yang tidak harus mahal seperti mengajak masak, pengenalan budaya Bali seperti majajahitan, meningkatkan bakat anak seperti menyanyi, menari, menabuh, dan alat musik lainnya, termasuk olahraga seperti yoga. Hal itu dapat mengurangi kuantitas waktu anak dalam menggunakan gawai. Di masa pandemi, pihaknya banyak menemukan masalah pada anak seperti speech delay atau keterlambatan bicara pada anak sebab mereka terus memegang ponsel untuk belajar online. Selain itu juga ada perkembangan yang terganggu yang dikenal dengan nama ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yakni gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Indrawan, Bali TV.